Mana nih yang katanya Ibu Peri kebal hukum? Nah, pengikut jadi kebul. Pengikut jadi kebul. Polda Metro Jaya menetapkan selebriti Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus pengancaman hingga pemerasan terhadap pengusaha produk perawatan kulit atau skincare Reza Gladys. Sebelumnya, pengusaha Reza Gladys melaporkan dugaan pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. Peristiwa pemerasan ini bermula ketika Reza memiliki permasalahan dengan Nikita Mirzani. Dalam laporannya, Reza menyebut Nikita telah menjelekkan nama baiknya, termasuk produk skincare yang diproduksinya lewat live TikTok. Kemudian pada 13 November 2024, Reza sempat menghubungi asisten Nikita yang diduga terlapor melalui aplikasi pesan WhatsApp dengan maksud ingin bersilaturahmi dengan selebritis tersebut. Ade Ari menjelaskan atas ancaman ini, Reza menyebut mendapatkan ancaman dari Nikita dan akan speak up ke media sosial jika silaturahmi tersebut tak menghasilkan uang. Mana nih yang katanya Ibu Peri kebal hukum? Nah, pengikut jadi kebul. Pengikut jadi kebul. Ibu Peri udah jadi tersangka. Gimana nasib kalian? Masa Ibu Peri jadi tersangka? Agak lain memang pengikut Nikibul. Ternyata itu memang pengikut-pengikut Dajjal. Alhamdulillah ya Allah. Sebelum bulan Ramadan, Nikibul sudah masuk jadi tersangka. Oke guys, ayo kita kawal berapa orang lagi yang akan jadi tersangka. Doktif, siap-siap Doktif, pakai baju. Hai guys, selamat sore. Aku kan tadi janji mau bikin video, tapi aku buru-buru karena harus bekerja. Jadi nanti aku akan bikin videonya dan akan aku posting di feed setelah aku bekerja. Dan aku juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat orang-orang yang tidak aku kenal yang sudah support aku sedemikian rupa. Terima kasih banyak. Aku cuma bisa bilang terima kasih. Dan buat orang-orang yang merasa happy atau senang karena tahu hari ini aku ditetapkan jadi tersangka, selamat bersenang-senang menikmati happyan kalian ya. Aku kerja dulu, nanti habis itu aku bikin video. Ya benar banget, ini berita baru banget di hari ini sekitar 1 jam yang lalu. Jadi si NM atau Nikita Mirzani beserta asistennya si IM itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Jadi NM dan IM ini dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys terkait dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ke Polda Metro Jaya. Sampai berita ini diposting, gua masih memantau IGS-nya Nikita Mirzani, belum ada klarifikasi apapun terkait kasus ini, tapi dia merepost semua semangat-semangat atau yang memberikan semangat dari para sahabat-sahabatnya di IGS dia. Padahal kemarin itu baru banget dia ketemu sama Loli, baru menyelesaikan satu masalahnya sama anaknya dan menyelesaikan masalah-masalah lain sama skincare yang lain mungkin ya kan yang bermasalah. Tapi ini dia malah terkait kasus itu guys. Oke guys, kalau gitu kita tunggu aja nanti keputusan pengadilannya seperti apa, mana yang benar nanti dibuktikan saja di pengadilan. Jadi gimana menurut kalian? Coba kalian komen di bawah dulu deh. Iya, ini beritanya masih hangat banget ya. Masih hangat banget yang dirilis beberapa menit yang lalu dari detik.com. Polda Metro Jaya menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka. Nah, Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari, membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani ini. Selain Nikita Mirzani, polisi juga menetapkan seseorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, seorang pengusaha skincare Polda Metro Jaya pada tanggal 3 Desember 2024 kemarin. RGP melaporkan terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Polda resmi menetapkan Nikita Mirzani dan Mail sebagai tersangka. Artinya penyidik telah menemukan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana diatur di dalam pasal 184 KUHP.
Namun guys, perlu kita pahami bahwa status tersangka bukanlah akhir dari proses hukum. Justru pertempuran hukum yang sesungguhnya akan terjadi di persidangan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kasus ini akan berlanjut ke tahap pemberkasan dan kemungkinan pelimpahan berkas ke kejaksaan. Nah, di pengadilan, jaksa itu harus membuktikan unsur-unsur dalam pasal yang dikenakan kepada Nikita Mirzani dan Mail. Pasal yang pertama yaitu pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Jadi guys, jaksa itu harus membuktikan nih, apakah ada unsur paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang membuat korban menyerahkan uang 4 miliar rupiah. Selanjutnya pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, ini harus dibuktikan nih, apakah tindakan Nikita Mirzani termasuk pemerasan atau mungkin pengancaman melalui media elektronik. Yang berikutnya yaitu tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Di sini menurut saya yang paling sulit untuk dibuktikan ya, jaksa harus membuktikan bahwa uang hasil dugaan pemerasan tersebut dialihkan atau digunakan atau disamarkan dalam transaksi lain. Jadi proses hukum ini belum selesai guys. Kita sebagai masyarakat perlu bijak dalam menyikapi setiap perkembangan tanpa terburu-buru menyimpulkan siapa yang benar ataupun siapa yang salah. Karena pada akhirnya pengadilanlah yang akan menentukan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Nikita Mirzani dilaporkan ke polisi atas dugaan UU ITE dan pencucian uang. Pertama mendengar itu, saya yakin orang-orang dengan golongan berakal hanya akan bisa tertawa. Lalu berkata, aduh sudahlah, sudahi drama ini, terlalu banyak tingkah. Laporan seperti ini sudah makanan Nikita Mirzani. Bukan mandang remeh, Nikita Mirzani terkenal memang sudah barbar kalau bicara soal kebenaran. Nggak nanggung-nanggung, dia bisa sebut nama. Nah, kalau itu dimanfaatkan untuk dijadikan laporan, ya jelas akan terbukti tidak ada pelanggaran jika yang disebutkan kebenaran. Orang-orang mungkin sudah kebanyakan uang sampai nyempil di otak masing-masing kali ya. Gimana bisa yang awalnya diduga penyogokkan malah playing victim dan merasa diperas? Please siapapun Anda, saya tidak sebut merek, sudahi, jangan mau perpanjang masalah ini. Padahal udah mau finish loh soal kasus skincare ini. Tapi lanjut lagi dengan drama-dramanya ternyata. Masa iya sampai bulan puasa, Ramadan kali ini kita akan diwarnai dengan drama skincare? Yang saya tidak habis pikir adalah gimana loh yang awalnya kamu sendiri yang ketakutan atas produkmu, lalu kamu cari Nikita Mirzani untuk menyelamatkanmu. Kamu memohon-mohon tapi karena tidak sesuai ekspektasimu lalu kamu merasa diperas. Dari caramu takut saja menandakan ada sesuatu di produkmu. Kan malah tambah bikin konsumenmu overthinking dengan produkmu. Justru timbul pertanyaan, apa hal terbesar di balik produk itu sehingga memicu kekhawatiranmu? Padahal nih kita selalu dibilang suka nimbrung di setiap masalah. Tapi faktanya orang lupa, justru yang membuat permainan adalah lawannya. Kemudian lawannya lah yang mengajak ikut serta. Tapi ujung-ujungnya belajar jadi tai. Ya sudah, sekalian aja menjadi tai. Nikita Mirzani telah menjadi tersangka atas kasus pemerasan terhadap Reza Gladys. Reza Gladys itu merupakan seorang dokter kecantikan dan juga seorang pebisnis, gengs. Dia itu melaporkan Nikita Mirzani ke kepolisian dikarenakan dia merasa diperas oleh Nikita Mirzani bersama asistennya yaitu Mail. Dia merasa terancam oleh Nikita Mirzani karena diharuskan untuk mentransfer Nikita Mirzani sebesar 5 miliar rupiah agar Nikita Mirzani itu tutup mulut terhadap skincare-nya Reza Gladys. Intinya mah Reza Gladys itu nggak mau Nikita Mirzani nge-review skincare-nya dengan kata-kata yang jelek. Itu menurut Reza ya, tapi menurut Nikita Mirzani, kalau duit tersebut merupakan duit endorsement yang ditransfer oleh si Reza Gladys dikarenakan Nikita Mirzani selama setahun ke depan diharuskan untuk mereview baik produk skincare-nya Reza Gladys. Si dokter Reza ini merasa kalau dia itu diancam dan diperas. Tapi kalau kata Nikita Mirzani, ini merupakan duit endorse. Kalau kata Nikita Mirzani sih, mana ada orang diperas tapi mau dengan sukarela untuk mentransfer. Jadi dari segi Nikita Mirzani itu merasa bahwa dia sama sekali tidak ada unsur pengancaman. Malahan katanya si Reza Gladys, kalau udah mau setahun nih tolong kabarin ya biar gue transfer lagi gitu. Siapa yang bener ya? Tapi gini deh, kalau kita sebagai orang umum ya melihat bahwa kalau emang produk skincare Reza Gladys ini baik-baik aja, ya seharusnya dia itu tidak mentransfer uang ke Nikita Mirzani. Kalau emang dia itu merasa terancam, ya nggak sih? Ya kalau emang produk skincare Reza Gladys itu emang bagus, ya kenapa dia harus takut sama Nikita Mirzani? Kalau mau di-review, review aja. Semoga masalah ini cepat selesai, dan siapa yang jujur, itulah yang menang. Kalau menurut gue pribadi sih, kayaknya yang betul itu adalah Nikita Mirzani. Itu sih menurut gue, gimana menurut kalian?